Halo Sobat Sesena, kali ini kita akan membahas mengenai adat pernikahan yang ada di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Wajo dan juga di daerah Bone. Kali ini yang menjadi narasumber kita yakni teman saya sendiri yang dari Saudari Husnul Khotimah dan juga Saudari Gitalis Dwi Amprianti. Dipersilahkan untuk masuk. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, kabarnya sudah baik. Tentunya kali ini kita akan membahas mengenai adat pernikahan yang ada di beberapa daerah, terkhususnya di Sulawesi Selatan. Ya, yang pertanyaannya, Husnul dari daerah mana? Saya dari Kabupaten Bone, khususnya Pompenua, Kecamatan Ajangale. Oke, dari Bone, Ajangale. Sedangkan kita dari Kalau saya itu dari Kabupaten Wajo, tapi yang akan saya bahas di sini yaitu di daerah Kecamatan Maniampajo, tepatnya di Kelurahan Anak Benua. dari Kabupaten Wajo, daerah Anak Benua. Oke, jadi teman saya ini dari Bone dan juga dari Kabupaten Wajo. Nah, saya juga pernah mendengar di daerah Bone Husnul mengenai adat Mapak Bedak. Nah, bisa Anda jelaskan mengenai apa itu adat Mapak Bedak? Bapak Bedak Boting. Ritual ini adalah proses mengoleskan bedak kepada calon pengantin, terutama pengantin perempuan. Ini bermakna untuk pensucian diri dan kecantikan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Oh, oke. Jadi kapan pelaksanaannya dilakukan? Pelaksanaan ini dilakukan sebelum akad nikah dan sebelum ceme pasili. Nah, siapa saja yang bisa ikut dalam kegiatan tersebut? Keluarga dan orang tua, orang terdekat. Oh, orang terdekat dari keluarga yang akan menikah. Ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dari saudara Gita? Apakah juga ada adat yang hampir sama mengenai dari saudari Husnul? Nah, seperti yang disebutkan tadi oleh Saudari Husnul, yaitu bagaimana itu juga mensucikan diri. Nah, kalau di saya itu ada yang dinamakan mandrelebe atau Mandrelebe. menghatamkan Al-Quran. Nah, di mana menghatamkan Al-Quran ini dilakukan ketika sewaktu kecil seorang pengantin ini belum menghatamkan Al-Quran. Jadi dia harus menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad nikah, seperti itu. Sebelum pelaksanaan akad nikah. Iya. Oke. Nah, siapa yang memandu adat tersebut? Nah, yang memandu kegiatan menghatamkan Al-Quran ini atau biasa yang sering disebut itu mandrelebe, yaitu guru pengajinya sendiri sewaktu kecil seorang pengantin ini. Jadi dia yang akan memandu lagi pada saat kegiatan mandrelebe, pada saat sebelum prosesi akad pernikahan. Oke. Tentunya dalam proses adat tersebut banyak yang diperlukan. Iya, betul sekali. Apa yang harus diperlukan dalam proses si adat tersebut? Nah, yang pertama yang harus diperlukan itu pasti akan ada Al-Quran pastinya yang akan dibaca oleh pengantin tersebut, yang akan dipandu oleh guru pengajinya sendiri. Kemudian ada yang dinamakan soko yang mempunyai dua warna, yaitu hitam dan putih, dan juga lauk-lauknya. Nah, tapi yang menjadi pembedanya itu ada yang dinamakan malek atau burak yang berisikan telur. Nah, burak ini yang berisikan telur ini ketika sudah selesai melakukan mandrelebe, maka seluruh keluarga yang ada di sana berebut untuk mengambilnya, dan itu merupakan yang paling ditunggu-tunggu oleh terutama anak-anak. Nah, itu merupakan suatu kebersamaan pada saat sebelum prosesi pernikahan. Oke, tentu kegiatan tersebut pasti seru ya karena Iya, mereka berlarian mengambil sekali. telur. Tapi Husnul bagaimana? Apakah di Bone juga ada adat yang hampir sama dengan kegiatan tersebut? Di Bone tuh juga ada, tapi namanya mandreteme. Oh, Mandreteme. Oh, jadi di sana Mandreteme, di daerah Bone Mandreteme, sedangkan di daerah Wajo namanya itu Mandrelebe. Iya. Oke.
Jadi hampir sama ya, tapi cuma nama yang membedakan dari kegiatannya. Iya, Oke, betul. selanjutnya di tadi Husnul telah menjelaskan mengenai sebelum akad nikah ada yang namanya ceme pasili. Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud ceme pasili? Ya, ceme pasili. Hmm. Ceme berarti mandi dan pasili adalah membersihkan diri. Jadi, ceme pasili adalah mandi adat yang bertujuan untuk membersihkan diri lahir dan batin sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Oh, oke. Mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana tata cara dalam pelaksanaannya? Adapun tata caranya yaitu pengantin duduk di tempat yang telah ditentukan. Kemudian air yang telah didoakan atau yang telah diberi bunga-bunga dan daun-daun ditempatkan di wadah tertentu. Kemudian keluarga dan orang tua menyiramkan kepada calon pengantin. Menyiramkan itu sebanyak 3 kali atau 7 kali. Oke, disiramkan ke Ya, ke badan pengantinnya. pengantin. Oke. Sedangkan di daerah Wajo, apakah ada yang namanya ceme pasili atau bagaimana? Kalau di daerah saya itu terutamanya di Anak Benua, setelah melakukan manrelebe, jika di dalam keluarga ingin melakukan yang namanya mapaci, tetapi biasanya juga tidak ada, jadi rangkaian berikutnya itu namanya manre dewata. Oh, manre dewata. Di sana disebut manre dewata. Iya, betul Oke. sekali. Jadi manre dewata ini dilakukan untuk agar cenin rara seorang pengantin itu keluar, aura pengantin keluar. Nah, biasanya itu bisa juga untuk mensucikan diri seorang pengantin, terhindar dari bahaya-bahaya sebelum ke jenjang yang lebih serius seperti itu. Nah, itu merupakan adat yang sangat dipercaya sekali oleh di daerah sana. Seperti itu. Oke. Menarik ya penjelasannya. Iya. Tapi saya masih bertanya, siapa yang bisa ikut serta dalam kegiatannya? Nah, yang ikut serta di sini hanya satu orang saja, yaitu pemangku adat atau orang-orang yang dipercayai atau yang memahami mengenai manre dewata ini. Nah, ketika pemangku adat ini juga harus mengetahui yang seperti bahasa yang digunakan itu yaitu baca-bacanya. Seperti itu. Baca-baca, oke. Tentunya dari baca-baca, apa saja yang harus diperlukan dalam kegiatan ini? Kalau yang diperlukan itu, yang pertama itu seperti halnya dengan manrelebe tadi, ada sokoknya. Nah, kalau yang ini juga ada sokoknya, tapi warnanya itu ada 4 macam. Yang pertama ada merah, ada putih, ada hitam, dan ada kuning. Nah, keempat warna ini mempunyai maknanya tersendiri pastinya. Nah, ada juga yang disebut di daerah sana itu manuk malebu atau ayam utuh yang disajikan pada saat manre dewata. Kemudian ada juga yang diperlukan oleh pemangku adat untuk melakukan manre dewata. Yang pertama ada majang kelapa, kedua ada kapak, dan yang terakhir dalam bahasa Bugis itu yang dinamakan capa panasa. Oh, Seperti itu. Oke. Iya. Dari kedua daerah ini hampir sama ya. Dari ceme pasili dan juga manre dewata. Itu semuanya memiliki arti untuk mensucikan diri sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius atau di jenjang rumah tangga. Oke, selanjutnya kita telah membahas mengenai adat, persiapan, dan juga berbagai macam ritual-ritual yang harus disiapkan sebelum pernikahan. Tentunya saya juga bertanya-tanya nih, bagaimana pelaksanaan hari resepsinya atau hari H pelaksanaan pernikahan. Husnul bagaimana di daerah Bone? Kalau pembedaannya di daerah Bone yaitu adat mametoa. Mametoa. Mametoa ini adalah proses penyerahan atau pemberian kado dari keluarga pihak mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. Mametoa ini dilakukan di kediaman laki-laki pada saat maparola. Oke.
Biasanya hadiahnya apa yang diberikan? Biasanya itu berupa perhiasan emas, yaitu cincin, gelang ataupun kalung. Biasanya juga kain sarung atau sarung sabe. Oke. Di situ memberikan kado atau hadiah untuk perempuan. Sedangkan di daerah Wajo bagaimana? Kalau di daerah saya itu mungkin mirip, yaitu memberikan kado. Tapi caranya itu ketika mempelai wanita sudah sampai di kediaman mempelai laki-laki, mempelai wanita ini belum turun dari mobil sebelum ada yang dijanjikan oleh keluarga mempelai laki-laki. Seperti itu. Dijanjikan. Apa yang biasa dijanjikan di situ? Ya, dijanjikan itu paling umum atau sampai sekarang ini yang sering dijanjikan mempelai wanita ini yaitu emas. Seperti cincin maupun perhiasan lainnya. Tetapi biasa juga dijanjikan oleh kebun seperti kelapa sawit kah atau lain-lain sebagainya, dan juga biasa juga dijanjikan sawah seperti itu. Oke, hampir sama ya tadi Iya. mengenai dari adat daerah Bone mengenai Mama Toa. Sedangkan di daerah Wajo sendiri itu namanya adalah Ma Parola. Oke, dan dimana apa arti maknanya dari kedua ini adalah yang saya ketahui ya, Iya. itu menerima resmi keluarga yang akan datang untuk mengikuti semua adat dari daerah tersebut. Oke, bagaimana? Apakah saya benar? Iya. Oke. Seperti itu kurang lebih. Mungkin tidak sempat kami sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penyebutan dari berbagai macam daerah. Kami sangat-sangat memohon maaf. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you.